军方第一处防线。赢了！战时陆刚击败了。利用雷电燃起了大火，拖住鼠兽。你们两个先跳上去。Halo semuanya, selamat datang di Semangat Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, seperti biasa kita akan melanjutkan Donghua series Swallow Star, yang dimana pada part sebelumnya, Luo Fang dan yang lainnya berhadapan dengan monster serigala bulan perak dan berhasil mengalahkannya. Dan saat berada di pangkalan, mereka berhadapan dengan tim Huya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tidak membuang waktu, langsung saja kita ke ceritanya. Di saat tim Firehammer dan tim Huya akan saling bertarung, mereka dihentikan oleh pasukan keamanan yang ada di pangkalan itu. Luo Fang menanyakan kepada Kapten Go Feng kenapa mereka melepaskan tim Huya. Lalu, di sini ia memberitahu bahwa mereka tidak mempunyai banyak bukti untuk menghadapi tim Huya, dan juga kondisi Zhang Ke jauh lebih penting untuk saat ini. 那你还算火这小队？去！队长，难道就让他们这样逍遥法外？放下武器，否则我们有权将你们击杀。张可的伤也令人担心啊。 Pada saat mereka berada di rumah sakit, Kapten dan yang lainnya pun merasa sangat sedih akan kondisi Zhang Ke saat ini. Walaupun Zhang Ke berkata ia ingin berkumpul dengan keluarganya, tetapi ia masih ingin menjadi seorang praktisi. Dan di sini, untuk menghibur Zhang Ke, Kapten menyarankan ia untuk menggunakan lengan robotik. 不要小队，就我这个小小的医务室。 每天，小姑娘已经安排人送，看下有没有武者适用的机械臂。 Setelah Zhang Ke selesai diobati, di sini mereka semua pergi dan menghampiri manajer Wang. Manajer Wang memberitahu kalau Xuxin telah sampai di rumahnya dengan selamat, dan juga manajer Wang telah mengirimkan hadiah atas misi kali ini kepada Kapten. Sesampainya mereka di ruangan, Kapten di sini meminta dengan robotik untuk Zhang Ke karena misi mereka kali ini. Lalu, manajer Wang menjelaskan kalau lengan robotik hanya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan praktisi. Ia juga memberitahu kalau ada harta karun yang dapat menyembuhkan bahkan menumbuhkan tangan yang telah patah dan harta itu bernama air kehidupan. Akan tetapi, harganya sangatlah mahal. 王经理，有件事我想问一下。高队长，这次任务的报酬，许小姐已经到家了，你们辛苦了。我的队员在这次任务中身负重伤，也是，退役当个教官也是不错。是用王级怪兽地龙王的精魂制造出来的，它叫做生命之水。 Di sisi lain, Luo Fang juga memikirkan tentang Ahua. Lalu Kapten mengatakan kalau mereka berhasil mengalahkan monster serigala bulan perak. Yang hal ini tentu membuat manajer Wang sangat terkejut, dan ia menawarkan harga yang tinggi, yaitu 1 miliar yuan, dan tim Firehammer setuju dengan harga itu. 其威胁程度远超同一级别的其他怪兽。新任务除了营救出任务目标之外，非他身负重伤，我也绝无获胜机会。别的其他怪兽，这头音乐凶狼达到了高度10亿奖励金。你看， Mereka pun mengadakan makan malam sebagai pesta perpisahan untuk Zhang Ke. Dan di sini, Zhang Ke terlihat sangat senang, yang dimana ia juga akan menjadi instruktur Zhang di Aula Jisian. Di sini, Zhang Ke berterima kasih kepada Luo Fang karena Luo Fang telah menyelamatkan hidupnya. Begitupun dengan Luo Fang, ia juga meminta maaf karena ia tidak berhasil menyelamatkan Zhang Ke waktu itu. Di sini, Zhang Ke mengatakan kepada Luo Fang kalau Luo Fang adalah
master spiritual, yang dimana kultivasinya jauh lebih pesat dari praktisi biasa. Dan hal ini akan membuat tim Firehammer akan menjadi lebih kuat, dan pasti akan membuat tim Huya sangat terkejut. 郑科，这次动作害你不得不退役。哦，你就是极限武馆的张教官了。老大，火锤小队的将来还要依靠整体实力要强于火锤小队，而还要依靠你啊！不错。 Salah satu dari mereka juga mengatakan kalau kekuatan keseluruhan tim Huya itu jauh lebih kuat dari tim Firehammer, dan dikhawatirkan mereka akan membalas dendam. Kapten mengatakan kalau ia memiliki saran untuk menggunakan pengobatan alternatif, yaitu genetik A, yang dapat meningkatkan kekuatan praktisi dalam waktu singkat, dan akan meningkatkan kekuatan mereka ke level jenderal dalam 2 bulan. Tetapi efek sampingnya setelah obat ini benar-benar efektif, maka kekuatan akan sulit ditingkatkan. Dan di sini Kapten melarang Luofang menggunakan metode ini karena Luofang masih muda dan berpotensi tinggi untuk berkembang, dan metode ini hanya akan menghambat perkembangan Luofang saja. Dan mereka sepakat untuk menggunakan metode ini. 实力要强于火锤小队，而 A 级基因药剂能使武者的身体素质不得不重视，价格不菲。我有一个高级战将的朋友，基因药剂能优化人体基因药剂，以后我们小队。 Luofang dan Zhang Ke pun pulang dan menemui keluarga mereka. Pada malam harinya, Luofang memikirkan perkembangan kekuatannya saat ini. Di pagi harinya, Kapten menghubungi Luofang. Sesampainya Luofang di sana, ternyata Kapten memberinya hadiah berupa 9 pisau terbang dari monster level raja. Awalnya, Luofang ingin membayarnya, tetapi Kapten tidak mau karena ini juga bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasi Luofang. 的机器，对领主级怪兽而言，这些极端仇恨武者，一旦武者死在他们手上，我找朋友购买 A 级基因药剂，正好。这 Setelah mereka selesai, di sini Luofang melihat Shushin, dan ia menghampirinya. Dan Shushin berterima kasih kepada Luofang karena telah menyelamatkannya. Tak lama kemudian, mereka pun berpisah karena Shushin ada pekerjaan lain. Manajer Wang pun dipanggil oleh seseorang yang ternyata itu adalah Shugang, yang dimana Luofang memperkenalkan dirinya kepada Shugang. Karena Shugang tahu kalau Luofang ini adalah orang yang menyelamatkan adiknya, ia pun berterima kasih juga kepada Luofang. Dan Luofang menyadari kalau Shugang ini adalah kakak dari Shushin. Karena ada kegiatan juga, di sini Shugang juga pergi dan terlihat kalau ia tidak begitu menyukai Luofang. 许昕，你从荒野区回来，怎么一？徐小姐除了实验室的研究工作外，你昨天才从荒野区回来，不休？原来他是许昕的哥哥。小姐刚刚上去。女人。 Luofang pun bertanya kepada manajer Wang tentang latar belakang dari Shugang. Ia menjelaskan kalau keluarga Shu adalah salah satu dari 12 keluarga HR Alliance, yang membuat Luofang menyadari kalau latar belakang dari keluarga Shushin sangatlah kuat. Tak lama kemudian, ada pemberitahuan kemunculan monster level jenderal, yaitu beruang raksasa Black Rock, yang dimana monster itu mendekati kota. Tak lama kemudian, pesawat tempur pun dikirimkan untuk menghadapinya. Akan tetapi, terlihat kalau para pasukan itu dikalahkan dengan mudah oleh monster itu. Di sini, terlihat kalau Luofang ingin membantu mereka. Lalu, kapten pun menghentikannya, karena monster itu bukanlah tandingan bagi mereka. Tak lama kemudian, terlihat seorang pilot yang berhasil diselamatkan oleh seseorang, yang dimana itu adalah Dewa Perang, yang bernama Lugang. 正快速接近江南基地市，你突破军方第1处防线。冷静，
领主级怪兽。他救下了被巨猿黑熊击毁的战旗飞。Saat pertarungan itu terjadi, Luofeng menyadari kalau Dewa Perang Lugang itu menggunakan teknik pedang guntur 9 tingkatan. Pada akhirnya, Lugang berhasil mengalahkan monster itu. Tak lama kemudian, Sugeng mengatakan kepada Luofeng kalau gaya bertarung dari seorang Dewa Perang jauh berbeda dari praktisi biasa, dengan sikap meremehkan Luofeng. Luofeng yang tahu maksud dari Sugeng, ia pun langsung membalasnya dengan mengatakan kalau ia akan menjadi lebih kuat dan membuat Sugeng malu karena telah meremehkannya. 石流弓。徐刚，徐少爷，你似乎这样的战神，就算是我们家族，总是会让很多人盟主双眼，便对我的轻视而感到惭愧。 Keesokan harinya, terlihat Luofeng yang melakukan kegiatan sehari-hari. Di sini, ia melihat keluarganya hidup dengan baik. Luofeng berpikir jika ia pergi untuk menghadapi para monster yang mengancam kota, maka itu akan jauh lebih baik. Dan di sini, Luofeng pun meminta persetujuan kepada kapten dan yang lainnya. Walaupun pada awalnya mereka mengkhawatirkan dan tidak mengizinkan Luofeng untuk pergi ke sana, akan tetapi hal ini sudah diputuskan oleh Luofeng. Keesokan harinya, terlihat Luofeng yang sudah bersiap dan ia langsung pergi ke pangkalan. Sesampainya di sana, ia langsung meminta izin untuk pergi ke kota 0201, yang dimana saat dalam perjalanan terlihat kalau tim Huya memperhatikan Luofeng dari kejauhan. 既然怪兽会对基地室造成威胁，那队长，我想去0201县城。如果你能击杀怪兽，才。 Sesampainya Luofeng di kota itu, ia langsung mencari keberadaan para monster. Saat ia menemukannya, Luofeng langsung melakukan serangan terhadap para monster itu, dan sekaligus mengumpulkan sampelnya. Saat Luofeng mengantarkannya ke pangkalan, sontak membuat petugas itu sangat terkejut. Dengan jumlah monster yang dibunuh Luofeng sangatlah banyak. Hal ini terus berlanjut dan membuat Luofeng jadi terkenal dan dijuluki sebagai orang gila, yang dimana Luofeng menghabisi begitu banyak monster dalam waktu yang sangat singkat. 开始吧。啊！你到底啥都？ Di malam hari, terlihat monster yang dikejar oleh gerombolan tikus. Hal ini langsung masuk ke dalam siaran TV, yang dimana dijelaskan kalau gelombang tikus ini menuju ke kota 0201. Di sisi lain, Luofeng berada di sana. Ia masih berpikir mengenai teknik pedang gunturnya yang masih belum meningkat. Tak lama kemudian, bangunan yang ada di sekitarnya jatuh dan hampir menimpa Luofeng. Saat Luofeng melihat ke arah bawah, ia melihat seseorang yang sedang dikejar oleh gerombolan tikus itu. Di sini, Luofeng pun ingin menolongnya. 由东南方向大量涌入0201。可我这刀法依旧是第一种类。据悉，荒野区怪兽于昨日傍晚起。那是万东，凤羽。 Di sisi lain, Kapten menghubungi Lao Chen dan memberitahu kalau harus berkumpul di aula karena ada masalah di kota 0201, dan ia juga memberitahu kalau senior Lugang ada di sana. Tak lama kemudian, Xuxin melihat di siaran TV kalau Luofeng ada di kota itu.
Begitupun dengan orang tua Luo Fang yang juga mengkhawatirkan hal itu. Kembali ke Luo Fang, ia pun menolong praktisi itu dan membantunya menyelamatkan diri dari gerombolan tikus tadi. 老陈，0201线，截至目前，尚无人员伤亡的具体。听说陆刚前辈也在，希望他们不会有事。3级鼠潮足以在短时间内夷平一座军。据军方人员透露，0201号军方已派遣数架战机和救援车辆。 Saat mereka berada di jalan buntu, senior Lugang pun menolong mereka tepat pada waktunya. Dan Luo Fang yang melihat kekuatan dari pedang guntur 9 tingkatan milik senior Lugang pun sangat terkejut. Setelah itu, mereka pun pergi dan di perjalanan, senior Lugang menanyakan kondisi saat ini ke pangkalan dan dijelaskan kalau orang-orang masih dievakuasi dan pesawat yang menuju ke tempat mereka pun masih membutuhkan waktu 10 menitan. Dan senior Lugang pun berinisiatif untuk menarik perhatian dari para monster tikus itu. 这就是。追上了，军队到来前，北军区的补给基地就会走。我们换条路。 Senior Lugang pun mengarahkan ke arah sebuah jembatan. Di saat mereka berada di jembatan yang putus, di sini senior Lugang pun mengarahkan untuk melompatinya. Dan di situ, salah satu dari mereka pun terjatuh dan beruntungnya berhasil diselamatkan oleh senior Lugang. Tak lama kemudian, para tikus itu berhasil menaiki jembatan itu, dan senior Lugang pun langsung menyerang mereka. Dan senior Lugang pun langsung menyerang para monster tikus itu. Di sisi lain, terlihat Luo Fang yang mencoba membantu senior Lugang. Di sini, senior Lugang yang melihatnya, ia langsung menunjukkan kepada Luo Fang bagaimana cara yang benar untuk menggunakan teknik pedang guntur. 快绕过去！ 看好了，利用雷电燃起了大火，拖。 Senior Lugang pun menanyakan waktu yang dibutuhkan pesawat untuk sampai, dan ternyata tinggal 5 menitan lagi. Sesampainya pesawat itu, di sini senior Lugang menyuruh mereka berdua untuk menaiki pesawat itu. Luo Fang yang khawatir terhadap senior Lugang. Di sini, senior Lugang mengatakan kepada Luo Fang kalau orang-orang akan bergantung kepada mereka untuk selanjutnya. Lalu, ia pun mendorong Luo Fang ke dalam pesawat itu. Dan di sini, senior Lugang pun menarik perhatian para monster itu dengan menggunakan teknik pedang guntur miliknya. 现在飞机没了，基地市的未来就靠你们了。 Karena jumlah mereka yang terlalu banyak, di sini senior Lugang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan para monster tikus itu. Dan terlihat kalau senior Lugang gugur pada serangan itu. Luo Fang dan yang lainnya terlihat sangat sedih. Tak lama kemudian, sesampainya mereka di pangkalan, di sini disiarkan kalau gelombang tikus itu telah berhasil dihentikan. Akan tetapi, menelan banyak korban jiwa. Dan salah satunya adalah Dewa Perang Lugang.这其中就有一名战神在此次。据军方人员透露，战神陆刚先。 Terlihat kalau Luo Fang sangat sedih karena senior Lugang harus mengorbankan diri untuk menghadapi monster tikus itu. Dan di sisi lain,
ia tidak dapat melakukan apapun untuk membantu senior Lugang. Di saat itu, Luofang pun melatih teknik pedang gunturnya. Awalnya, ia terlihat masih kesulitan. Setelah ia mengingat apa yang dipesankan oleh senior Lugang, akhirnya ia memahami teknik dari pedang guntur itu dan berhasil meningkatkannya ke tingkat 2. Dari kejauhan, terlihat Zhang Zu dan Paya memperhatikan Luofang dan memiliki rencana untuk mengalahkan tim Firehammer, terutama Luofang, dan film pun bersambung. 我怎么始终发不出第二重扳机？据军方人员透露，战神陆刚先生已我的实力还不够。更梁国一味追求刚猛，就承受不住。这小子应该早点除掉他。我会找到强大帮手，让他们死。第二重，安心。 Pada part selanjutnya, tim Firehammer akan pergi ke kota nomor 003. Di sana, mereka akan berhadapan dengan tim Buya dan juga praktisi tingkat tinggi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang untuk ke depannya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.